Gunung Rajabasa 1282 mdpl. Pernah nggak sih mengapresiasi diri sendiri atas pencapaian yang menurut kita itu sangat memuaskan dan membanggakan? Kalau saya, ini adalah cara saya untuk mengapresiasi diri sendiri setelah ujian dengan balas dendam mendaki gunung. Kali ini saya mengajak Danu, Agus, Bagus, Sukri, dan Ijazi untuk menemani saya mendaki Gunung Rajabasa yang terletak di Kalianda, Lampung Selatan. Ini rencana dadakan, hari ini berencana, besok berangkat. Walaupun dadakan, kami tetap mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Bukan asal nekat berangkat, karena yang utama adalah selamat. Sesampainya di pos penitipan motor rumah Bang Bule, kami terlebih dahulu mengisi daftar kunjungan yang baru-baru ini disediakan, dan menitipkan motor yang kami bawa di sini. Takut kemalaman sebelum pos 1, kami langsung bersiap-siap dan bergegas memulai melangkahkan kaki untuk mendaki. Rasanya banget. Karena mungkin banyak pendaki yang tersasar pada jalur dari base camp hingga pos 1. Karena banyaknya perjabangan jalan dan merupakan perjabangan ke kebun penduduk sekitar. Jam sekitar 5:30 kita baru mulai jalan ke Gunung Rajabasa. Ayo lanjut. Ada wisata baru sih di arah Gunung Rajabasa, namanya Terowong Kota. Baru banget nih. Nuh, udah berapa lama nggak naik gunung ini? Sakit. Berapa, 7 bulan yang lalu? 7 bulan yang lalu, ya benar. Gimana rasanya naik gunung pertama kali setelah lama nggak naik? Oh, ya tentunya capek lelah banget. Ini aja baru mau sampai pos 1 aja udah capek banget. Dari sela-sela lebatnya pohon, terpancar lampu-lampu rumah yang cerah dan laut yang luas di bawah sana. Udah senja cuy. Itu di sana sebenarnya laut tuh di sana. View di Gunung Rajabasa. Menjadi pengiring serta menemani perjalanan malam yang sudah terprediksi. Lanjut berjalan pada sunyi dan gelapnya malam Gunung Rajabasa. Istirahat sholat maghrib sambil menunggu Isya pada pos 1, serta menambah amunisi cairan yang tak tersedia lagi pada pos selanjutnya hingga puncak. Share dulu nih, soalnya sampai puncak udah nggak ada materi lagi. Ini lagi di pos 1 nih, sepi banget, sepi orang. Biasanya sih banyak banget yang camp di pos 1, tapi karena mungkin ini nggak weekend, bukan weekend ya, bukan hari Minggu, Sabtu Minggu, makanya jadi sepi banget. Tapi katanya ada 2 orang sih yang di puncak. Trek khas Gunung Rajabasa memaksa kami harus berjalan santuy. Takut gelap, takut licin, takut kepleset, takut ada yang tertinggal, dan beribu macam ketakutan yang kami sembunyikan. Sebenarnya siang pun gelap karena tertutup rimbunnya pohon, ditambah malam hari. Makin jadi, karena malam, segarnya warna hijau dedaunan di sini tidak tervisualisasi, namun masih bisa dihirup dengan nyaman. Apalagi fisik setiap orang berbeda-beda, karena pada kali ini kita satu tim. Kita harus mengimbangi antara fisik yang kuat dan yang kurang kuat. Akhirnya kita sampai di pos 2 setelah jalan santuy dari pos 1 sekitar 1,5 jam. Sekarang jam 9. Istirahat dulu di sini, ngopi-ngopi, terus makan-makan, nyebat kalau ada yang nyebat. Nggak ada ya? Gus, masih kuat nggak Gus? Mantap. Oke. Di sini kita lanjut lagi ke pos 3. Tuh sebenarnya di sono itu tuh ada pemandangan kayak lampu-lampu gitu. Kota Kalianda, tapi agak tertutup hutan pohon. Malam memang semakin malam, namun semangat kami tetap pagi. Belum saatnya istirahat untuk bermalam, karena tujuan kita saat ini adalah bermalam di puncak.
Karena tenaga masih tersisa, langkah kaki mengenakan sepatu dan punggung menggendong carrier belum terjeda. Lanjut ke pos selanjutnya. Nih, pos 3 hutan akar. Ini sebenarnya bagus-bagus di sini. Tapi nggak kelihatan aja nih karena malam. Pos 3. Mantu, Gus. Jangan lanjut tidur di sini juga ya, Gus. Tinggal loh. Di pos 4, ntar di pos 4. Oh, sempat cuy. Jam berapa nih? Jam 10 lewat berapa? 10.20. Sampai di Kita pos ada di pos 4. 4. Main juga treknya ya. Lumayan lah. Gokil banget emang Kita jalan trek santai Raja Basa ini. Mungkin istirahat bentar. Ya, Langsung ciao. puncak ya. Berangkat. Dari perjalanan pos 4 ke pos 5, seakan-akan kami disambut oleh Gunung Raja Basa. Angin mulai mengencangkan tiupannya, menggerakkan dedaunan bahkan pohon-pohon yang besar. Hal itu berlanjut hingga pos 5 bahkan puncak. Ini udah di hampir puncak. Sampai di pos 5 cuy. Puncak dikit lagi tuh ada lampu di sana. Jam setengah 12. Kita sampai di puncak pos 5. Bentar lagi guys. Puncak di sana masih ya. Puncak 2 menit lagi guys. Sekarang pukul setengah 12. Akhirnya nyampe di puncak. Jam berapa ini, cuy? Gimana, bagus apa masih nyawanya? Alhamdulillah. Nggak habis. Untuk mengapresiasi diri sendiri karena berhasil menggapai puncak dengan selamat, kami langsung mendirikan tenda dan memasak makanan terlezat ketika berada di gunung. Ya bener, itulah pokoknya. Oke, sekarang pukul 1.00 kita baru selesai diriin tenda terus masak. Terus ini kita baru mau makan. Apa? Apa makan favorit kita? Minyak taruh sana kan? Baru bisa menamatkan mata pada pagi hari, tapi kami masih menyempatkan bangun di pagi hari pula, menikmati sunrise sebentar, yang akhirnya tertutup kabut kembali. Yang khas dari Gunung Raja Basa sendiri adalah view di puncak yang merupakan laut. Ya walaupun kalau tertutup kabut begini, lautnya tidak terlihat. Tapi ya nggak apa-apalah, pemandangan di sekitar pun masih indah. Menikmati pagi dengan melakukan hal yang membuat kami puas, tertawa lepas. Saya rasa ini adalah balas dendam terbaik untuk otakku yang butuh penyegaran, untuk karirku yang butuh gendongan, untuk diriku. Ini apresiasiku untukmu. Gunung Raja Basa kabut semua. Tadi sempat kebuka dikit tapi langsung kabut datang. Cepet banget. Semalam perjalanan Gunung Raja Basa gokil banget, nyampe sini jam setengah 12 malam. Terus langsung diriin tenda sampai jam 1. Itu aja diriin tendanya susah banget karena anginnya gede dari semalam nih. Sampai sekarang. Perjuangan. Dan finally. Oh ya, ini topi dari Pina nih. Gara-gara topi ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama, badan jadi kuat. Terus gue jadi gak kedinginan. Jadi kalau pakai topi ini serasa dipeluk sama Pina. Lihat nih, gue gak kedinginan. Sementara teman gue tuh kan, kedinginan dia. Kedinginan dong. Kan, kedinginan kan. Kalau mau pesen topi ini nih, buat taruh ininya di bawah. Udah. Oke Pak, kita sekarang lagi mau ngapain nih Pak? Kita lagi mau masak nih, langsung masak nasi. Kita mau masak nasi bro. Jadi setelah sekian lama kita naik gunung, kita belum pernah masak nasi. Pernah ada yang sekali ya? Kalau nggak salah. Kita. Tapi gagal. Jadi setelah dari kegagalan-kegagalan itu, kita melakukan observasi lagi, melihat channel-channel YouTube yang ada dan bertanya kepada pakar-pakar yang sering masak nasi di gunung dan berhasil. Dan ini kita mau nyoba masak lagi nih. Dan kalau kita gagal, kita bakal nyalahin channel yang
buat masak-masak nasi di gunung, kita dislike. Pokoknya harus jadi. Wadahnya mana? Udah, bau-bau kegosongan dan kegagalan sudah muncul. Akhirnya jadi nasi kita, tapi nggak tahu ini. Enak kok kayak jadi. Gimana rasanya, Pak? Rasanya guguk banget. Seperti nasi, tapi ada aroma-aroma gosong-gosong. Apakah ini bisa dikategorikan berhasil? 99% berhasil. 1%-nya gosong. Ini banyak soalnya ini kayaknya. Ini disorot-sorot yang gosong. Lihat sebelah Cocok lah jadi suami kami kan? Kita ada kerak telur di sini, guys. Mantap ngerak. Kami udah jadi Ini orang Garut ini aneh-aneh aja ini. Seblak digoreng, namanya seblak goreng ini. Ini perdana baru. Ini perdana baru. Belum rilis ya, belum launching. Dan kau jadi kelinci. Mana? Ada oseng-oseng. Dekat P3K. Semua. Coba liwet. Nasi, kerak, seblak crispy, kerupuk, tahu tempe. mantep. Jadi kita di sini udah cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Di sini juga kita udah jaga jarak nih sebenarnya. Kelihatannya dekat ya, dari kamera aja dekat, tapi sebenarnya jaga jarak ini mah. Udah cuci tangan, kita tinggal makan. Yang pasti ini safety banget. Karena esok aktivitas membosankan kembali dilakukan, sebelum matahari tepat di atas kepala, kami beberes tenda dan lanjut turun ke bawah. Melihat pemandangan saat pulang, jalur mengerikan baru tersadar kalau yang tadi malam itu kanan kiri jurang. Di situ saya bersyukur karena telah menjadi salah satu orang yang selamat pada jalur ini. Sesampainya di bawah, saya bergegas menuju sumber mata air panas yang terletak tidak jauh dari base camp. Ini juga saya lakukan sebagai apresiasi diri saya karena berhasil sampai dengan selamat di bawah. Saya rasa air panas dapat menyegarkan otot-otot yang pegal sehingga badan jadi segar dan tidak terlalu capek. Ini sumber mata air belerang ya. Aduh, panas. Anget nih airnya. Habis turun gunung ya kan, mandi air belerang, langsung habis capeknya ini. Saya rasa perlu adanya mengapresiasi diri sendiri, karena itu merupakan hal positif untuk menghargai diri supaya keringat hasil jerih payah itu bisa dirasakan, sekaligus bersyukur atas pencapaian. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengapresiasi diri sendiri. Kalau saya memilih untuk mendaki. Kalau kalian? Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesimamu.